Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Ketemu lagi dengan kita, saya dalam renungan pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan dah memberikan kami, membangunkan kami pada pagi hari ini, Tuhan, dalam keadaan yang baik, Tuhan, dan semua dalam keadaan yang sempurna, Tuhan. Kami ucap syukur, Tuhan. Bapak, biar pagi ini Tuhan kami boleh berdiam diri sejenak, mendengarkan setiap renungan yang Kau mau berikan buat kami, sehingga renungan ini boleh membekali hidup kami pada hari ini Tuhan, dan membawa kami berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan renungan ini dan hari kami Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hal Yesus, amin. Shalom semuanya sekali lagi. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Suka Berasumsi. Stop yuk. Oke. Dari judulnya kita udah tahu ya, saya akan membahas soal asumsi. Belakangan ini memang Pak Gembala lagi fokus soal asumsi ya saudara. Asumsi itu sebenarnya tuh udah kayak hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Kalau saudara pernah kaji ulang ya, maksudnya gini. Hampir setiap hari saudara, asumsi itu kita kerjakan. Maksudnya kita berasumsi gitu hampir di sepanjang hari-hari kita. Contoh aja dalam hal-hal yang kecil ya, kita suka tuh gini. Oh, kayaknya nih orang ini harusnya udah terima nih jam segini paket gua gitu kan, paket saya gitu kan. Nah, itu kita asumsi karena kan kita belum benar-benar tahu gitu kan dia sebenarnya udah terima apa belum. Tapi menurut kita harusnya udah terima. Nah, itu asumsi. Atau teman kita terlambat terus kita berasumsi gini. Jangan-jangan dia masih lagi tidur nih, makanya udah lewat setengah jam masih belum nyampe, kemana nih orang gitu kan. Nah, lagi-lagi kita berasumsi. Jadi asumsi itu kita melakukan satu perkiraan yang sebenarnya belum tentu begitu sih sebenarnya, tapi kita menganggap itu sebagai jawabannya, sebagai patokan tolak ukurnya gitu kan. Dan itu sebenarnya kalau kita, Alkitab juga udah bilang saudara bahwa itu tuh nggak benar gitu loh, kita nggak bisa berasumsi seperti itu. Tapi itu udah ada dalam keseharian kita seperti hari-hari kita yang biasa gitu, udah benar-benar umum banget gitu kita ngomongin. Nah, saudara sebenarnya asumsi itu bukanlah sesuatu hal yang baik. Lebih banyak orang berasumsi positif apa negatif? Kebanyakan negatif saudara. Kebanyakan dari kita itu asumsi negatif. Jarang ada yang positif. Nah itu sebabnya asumsi itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebisa mungkin kita kurangi sebanyak-banyaknya. Coba saudara pernah pikir nggak begini? Kadang-kadang nih ya, gara-gara asumsi kita tuh bisa sedih sendiri. Contoh ya, kita ketemu orang, terus udah itu teman lama lah di papasan di mall atau gimana. Kita lihat dia nih, tapi dia kayaknya nggak lihat kita, tapi kayaknya lihat kita gitu saudara. Jadi kesannya kayaknya dia lihat gue nggak sih ya, dia lihat kita nggak sih ya. Terus kita asumsi kayaknya lihat loh, tapi kok dia nggak negor ya. Aduh, terus kita dalam hati jadi ngerasa, aduh dia udah lupain gue nih, atau mungkin gue apa bikin salah apa ya sampai dia kayaknya melengos atau gimana gitu. Padahal mah belum tentu teman kita itu benar-benar lihat kita saudara. Kadang-kadang di dalam keramaian, ke dalam orang banyak dia bisa nggak ngelihat gitu. Tapi kita berasumsi sendiri sehingga akhirnya kita sedih sendiri. Ya, bisa jadi juga kadang-kadang kita pernah nggak gara-gara kita berasumsi akhirnya salah komunikasi. Contoh, kita udah janjian. Nanti jam 10 kita kumpul ya di gereja. Oke, jam 10 kumpul di gereja ya. Oke, kita kan udah pikir oke jam 10 di gereja. Terus ya udah, saya datang tuh jam 10. Ya kan? Terus ternyata belum ada orang di gereja gitu kan. Saya nunggu di lantai 1. Harusnya saya pikir ini kalau udah datang pasti ada lewat lantai 1 kan. Semua pasti lewat lantai 1. Ya udah, tunggu aja di lantai 1. Nungguin 10 menit, 15 menit, setengah jam. Loh, kok nggak datang, belum ada yang datang gitu kan. Nah terus kita mikir ini kok pada belum ada yang datang ya. Kita asumsinya mereka semua pada telat. Padahal ternyata mereka tuh udah ada di lantai 3 saudara. Udah dari tadi dan udah komplit. Lagi gitu kita berasumsi ya kan. Kita berasumsi dan asumsi yang salah. Akhirnya menjadikan kita miskomunikasi. Nah bisa juga jadi asumsi itu bikin kita salah strategi dan perhitungan sehingga membuat kita menderita kerugian. Nah ini biasa umumnya kalau saya taunya tuh dari karena saya pernah ngerti lah dikit-dikit soal dunia peremasan ya, jualan emas gitu. Saya ingat tuh papanya Iyo itu suka begini. Dia beli
emas ya kan, habis itu kan kalau emas itu beli hari itu ketok harga hari itu gitu kan, misalnya diputusin gitu, ya udah bayar dengan kurs hari ini. Kalau dia lihat-lihat dari situasi kondisinya, seharusnya dia bilang harusnya nih emasnya ini harganya lagi rendah, jadi beli bagus gitu kan. Ternyata saudara setelah lewat besok, ternyata besok tuh ngedrop lebih rendah lagi gitu harganya. Nah terus Bapak kadang suka kesel gitu ya, aduh sayang gue beli cepet-cepet gitu. Coba kalau kemarin gue tahan diri dikit hari ini, pasti harga lebih bagus gitu kan. Nah itu juga sebuah asumsi saudara, asumsi yang membuat kita akhirnya jadi rugi secara bisnis karena kita salah strategi contoh ya. Tapi ya itulah namanya asumsi itu selalu tidak jelas. Namanya asumsi itu selalu tidak jelas, tidak pasti saudara. Oleh sebab itu yang harus kita perbaiki dari sebuah asumsi adalah memastikan asumsi kita itu benar. Berarti kalau udah jadi benar dia tidak akan lagi bernama asumsi, tapi sebuah kepastian yang jelas. Nah, jadi alangkah baiknya saudara kalau kita punya asumsi, janganlah biarkan itu dengan status asumsi terus. Cepat kita coba hubungin orang-orang yang kita asumsikan, ya kan? Atau kita kaji dengan orang-orang atau pihak-pihak bersangkutan bahwa asumsi kita itu benar. Daripada kita cuma gara-gara asumsi kita akhirnya rugi, kita akhirnya menderita yang hal-hal yang bikin kita kesel sendiri, kecewa sendiri gitu kan, rugi sendirilah saudara. Itu sebabnya hindari asumsi itu dalam hidup kita. Saya akan kasih ayat di dalam Matius 5 ayat 37. Dikatakan jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara tuh benar kan, kalau kita asumsi doang bisa jadi kita dipakai sama si jahat itu untuk merusak diri kita sendiri ya. Jadi pastikan buat si asumsi itu menjadi sesuatu yang pasti. Jangan biarkan dia tetap berstatus asumsi ya. Supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak ada kerugian, tidak ada hal-hal yang merugikan kita terjadi cuma gara-gara kita berasumsi. Sampai di sini saja, mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk mengurangi asumsi di dalam hidup kami Tuhan. Melainkan mengubah asumsi itu menjadi status yang pasti Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan dan kami tidak akan merugi, kami tidak akan salah, kami tidak akan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan Tuhan. Cuma gara-gara kami berasumsi yang salah, yang negatif terhadap orang-orang sekeliling kami, pihak-pihak dan teman-teman kami Tuhan. Biar Tuhan kami mau belajar untuk memastikan Bapak apa yang kami pikirkan itu bahwa itu memang benar adanya, tidak dalam status asumsi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap aktivitas kami hari ini sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.